Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan melakukan pengetesan untuk radar dengan brand GRC. Kita akan melakukan tes-tes apa saja yang dapat menunjukkan indikator kalau radar kita dalam performa atau kondisi yang baik. Tapi sebelumnya teman-teman, saya ingin mengucapkan turut berduka cita karena kasus COVID di negara kita sudah mencapai 200.000 jiwa, di mana kasus penambahannya 3.000 kasus per hari. Jadi sudah sangat dalam keadaan kritis, sampai negara-negara lain melockdown negara kita, tidak mau mengambil tenaga kerja, tidak boleh mengizinkan pariwisata ke negara kita. Jadi memang impactnya itu atau dampaknya besar sekali. Jadi teman-teman, sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita ikut himbauan dari pemerintah, menggunakan masker kemanapun kita pergi, karena mungkin niat kita menggunakan masker itu hanya untuk menyelamatkan kita dari virus tersebut, tapi sebenarnya saat kita menggunakan masker, kita ikut menyelamatkan jutaan nyawa yang ada di luar sana. Dan semoga negara kita segera dapat kembali pulih, dapat keluar dari ujian pandemi ini dengan baik. Kita doakan untuk tim medis dan semua pemerintahan jajarannya dapat berjuang dengan baik, dan semoga putra-putri terbaik bangsa kembali bisa berprestasi di dunia internasional. Langsung saja teman-teman, kita akan melakukan tes untuk radar dengan brand GRC. Ikuti terus videonya. Ini dia teman-teman, radar yang ada di atas kapal saya dengan brand GRC. Semua tes yang kita lakukan itu sesuai dengan manual buku manual dari radar tersebut ya. Jadi teman-teman juga harus menggunakan referensi manual dari manual buku yang ada di atas kapal teman-teman semua. Untuk melakukan pengetesan, yang pertama kita masuk ke radar menu dengan tekan tombol radar menu. Setelah masuk pada radar menu, kita pilih next, lalu pilih tes menu yang nomor 9. Setelah masuk teks menu, kita masuk dulu yang ke self test. Tes yang pertama, self test nomor 1. Pada self test ini kita masuk ke memory test dulu yang nomor 1. Pada memory test kita dapat mengetahui performa dari ROM. Ini RAM-nya. Kita klik. Oke. SRAM-nya. Oke. ROM. Oke, dan grafik. Pada radar ini grafiknya dia tak boleh muncul. Exit. Lalu kita masuk ke TXRX test. Di TXRX test ini ada keterangan-keterangan untuk safety switch, azipulse, current, trigger, dan video, dan semua keterangannya oke. Lalu exit. Setelah itu kita masuk di line test nomor 3. Itu ada TXRX, Sigprox, dan TT. Oke. Lalu exit lagi. Dan supply voltage, yaitu tes yang keempat, supply voltage. Yang sebelah kiri ini adalah supply normal ya. Normal supply seharusnya berapa? Yang sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan ini adalah aktual aktual supply yang diberikan dari radar kita.
Jadi kalau dia 12 volt, aktualnya 11,4, berarti normal. Yang 5 volt, aktualnya 497, berarti normal juga. Lalu kita masuk ke keyboard test nomor 3, enter. Di sini ada key test, buzzer test, dan light test. Kita cek satu-satu. Buzzer test, oke, dan light test, oke. Kita keluar dan kita masuk lagi ke monitor display. Jika kita tekan monitor display, radar automatically akan masuk ke rank 24 nautical mile. Minimum untuk moon display yang ada di radar di kapal saya, as per manual book, sesuai manual booknya itu 18 minimumnya ya, minimumnya 18 nautical mile. Nah, tapi maksimumnya kita boleh cari di sini. Jadi kita bawa VRM-nya ini ke garis terluar. Nah, dari ringnya tadi. Oke, di sini garis terluarnya. Kita lihat berapa dia aktual ringnya. Aktual ringnya adalah 20,4. Jadi dalam keadaan normal. Lalu apa saja yang dilihat dari moon display ini? Yang dicek adalah attention value-nya. Attention value-nya kalau full ini 10. Berarti kalau segini 7,9. Terus yang kedua kita cek RX atau receiver system minus 0,6 dB. Lalu moon pattern range-nya 20,4 nautical mile, dan attention value untuk RX-nya yaitu 3,5 dB. Jadi sesuai dari manual book itu diberikan keterangan jika receiver system untuk RX attention value-nya minus 3 dB dan TX untuk attention value-nya minus 7 dB. Dengan performance monitor test, maka radar itu harus dicek untuk service dari technician-nya. Karena dari TX dan RX attention value-nya masih jauh dari limitnya, berarti dalam kondisi yang masih normal. Setelah itu kita exit lagi. Lalu kita masuk ke system information. System information ini kita dapat mengetahui running hour dari radarnya. Jadi di sini ada keterangan berapa dia TX time-nya, motor time, dan total time-nya. Di sini TX time kita masih 1316 jam. Dari keterangan yang ada di manual book atau buku panduan, yaitu penggantian magnetron dilakukan jika running hour atau TX time sudah mencapai 4000 jam. 4000 hours. Setelah selesai melakukan pengetesan untuk sistem information, kita baik keluar exit, lalu kita keluar lagi exit, keluar lagi exit, exit lagi, dan sudah dalam keadaan normal lagi radarnya. Oh ya, kalau teman-teman ingin menambahkan marking atau plot, misalnya ada buoy baru atau anchorage area atau tempat berlabuh, bisa juga. Yang pertama kita masuk ke plot, ini kursornya dibawa ke plot, lalu tekan enter. Setelah masuk ke plot, kita masuk ke mark operation nomor 2, enter. Dari mark operation ini kita masuk ke edit user map, enter. Di sini dia akan membuat pilihan. Kita akan membuat markingnya itu dengan
kursor atau dengan position latitude longitude. Kita coba dengan kursor ya. Nomor 1 kita enter. Nah, di sini dia akan keluarkan tipe markingnya seperti apa. Misalnya kita mau bikin anchorage area, kita klik di sini. Nah, di sini ada muncul simbol-simbol. Kita cari yang gambarnya anchor. Ini dia nomor 7. Kita enter. Buat ini bisa diganti warnanya apa? Ini ada green, white, blue. Kita guna yang blue. Enter. Oke, sekarang tinggal bawa kursornya kemana tempat kita mau menandai marking. Saya di sini, kita enter. Tak nampak blue ya. Kita tukar colornya jadi white deh, white. Lalu kita tarik lagi kursor ke sini, kita klik enter. Nah, ini dia sudah keluar anchornya di sini, posisi untuk anchor. Kalau kita mau tambahkan buoy pun bisa juga, di type dari ini markingnya kita klik enter. Kita cari di sini ada buoy. Di sini Celtic Danger buoy. Klik. Kita boleh letak di sini. Nah, enter. Nah, masuk dah buoy-nya. Kita masuk ke delete yang nomor 4, kita enter. Lalu kita klik, kita bawa kursor ke marking yang mau di delete. Misalnya ini anchorage-nya, kita delete. Enter. Nah, hilang. Lalu ini buoy-nya kita mau delete, enter. Oke, terus tadi yang biru kita delete juga. Oke, sekarang semua sudah hilang. Lalu exit lagi, exit lagi. Back to normal, sudah kembali normal radarnya. Itu dia tadi teman-teman, pengetesan untuk radar X-band. Semua pengetesan harus sesuai dengan manual book. Jadi teman-teman tetap harus membaca buku panduannya. Semoga bermanfaat dan see you next video.